Halo semuanya, selamat datang lagi di kanal YouTube gua. Di video kali ini gua masih akan ngebahas game-game dari konsol Sega yang pernah terkenal di Indonesia. Nah, di video sebelumnya gua sendiri udah jelasin 5 game Sega yang terkenal. Kira-kira ada gak game Sega kesukaan lu yang masuk ke dalam list yang kemarin? Kalau ada jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan langsung kita mulai. Silakan menonton. Kita mulai dari game pertama yang menurut gua series ini cukup terkenal. Ini juga adalah game-game awal yang mengawali series ini sampai series ini tetap hidup sampai sekarang. Bahkan series ini juga udah dibuatin animenya juga oleh Netflix. Nama game ini adalah Castlevania Bloodlines. Game ini dirilis pada tahun 1994 sama Konami dan jadi salah satu seri Castlevania yang hadir di konsol Sega. Pada masa itu, seri Castlevania lebih identik sama konsol Nintendo. Jadi kehadiran Bloodlines di Sega jadi sesuatu yang cukup menarik bagi para pemain. Di game ini pemain bisa milih satu dari dua karakter utama yaitu John Morris dan Eric Lecharde. John pakai cambuk khas keluarga Belmont, sementara Eric pakai tombak yang punya gaya berantem beda. Sepanjang permainan, pemain harus ngelewatin berbagai level penuh monster sambil berusaha ngehentiin kebangkitan vampir legendaris Dracula. Gameplaynya ngikutin gaya platformer aksi klasik. Pemain harus lompatin berbagai rintangan, ngelawan musuh kayak zombie, kerangka hidup, dan makhluk supranatural lainnya. Setiap karakter juga punya keunggulan sendiri. Misalnya Eric bisa ngelompat lebih tinggi sama tombaknya, sementara John punya jangkauan serangan cambuk yang lebih fleksibel. Game ini dikenang karena tingkat kesulitannya yang cukup menantang dan desain level yang kreatif. Selain itu, grafisnya juga terlihat cukup keren untuk ukuran game Sega pada masanya. Banyak pemain Sega ingat sama Castlevania Bloodlines sebagai salah satu game aksi yang cukup serius dan menegangkan, terutama karena atmosfer horornya yang khas. Kombinasi gameplay yang solid, karakter berbeda, dan tema vampir yang ikonik bikin game ini jadi salah satu judul klasik yang cukup berkesan di era Sega. Oke, dari game platformer klasik yang terkenal, kita ke game balap-balapan. Game ini juga cukup unik karena lu gak cuman balapan tapi juga bisa nyerang orang lain di balapan itu. Nama gamenya adalah Road Rush 2. Game ini dirilis pada tahun 1992 sama Electronic Arts dan jadi salah satu seri paling populer dari franchise Road Rush. Pada masa itu, game balapan biasanya cuma fokus pada siapa yang paling cepat sampai garis finish, tapi Road Rush datang dengan konsep yang jauh lebih brutal. Gameplaynya emang balapan motor di jalan raya, tapi sama tambahan elemen berantem. Sepanjang lomba, pemain gak cuma harus nyalip lawan dan menghindar dari kendaraan di jalan, tetapi juga bisa nyerang pembalap lain sama pukulan atau tendangan. Bahkan kadang pemain juga bisa ngambil senjata kayak rantai atau tongkat untuk nyerang lawan, sampai balapannya terasa lebih kacau dan penuh aksi. Hal unik dari Road Rush 2 adalah sensasi balapannya yang terasa liar dan gak teratur. Pemain juga harus berhati-hati karena selain lawan pembalap, ada juga polisi yang bisa ngejar dan jatuhin pemain dari motor. Kali kita jatuh pas kecepatan tinggi, karakter akan terpental cukup jauh, hal yang dulu terasa cukup lucu sekaligus nyebelin buat pemain. Game ini sangat dikenang sama banyak pemain Sega karena konsep balapannya yang berbeda dari game lain. Kombinasi balapan cepat, berantem di atas motor, dan suasana jalanan yang penuh risiko bikin Road Rush 2 terasa sangat seru dimainin. Gak heran kalau banyak pemain Sega inget sama game ini sebagai salah satu game balapan paling unik dan paling seru di zamannya. Di game yang ketiga kita ke game yang temanya cukup unik. Kalau sejauh ini kita bermain game itu selalu berperan sebagai orang yang baik, di game ini beda. Di game ini kita justru jadi penjahatnya. Nama gamenya adalah Bonanza Bros. Game ini awalnya dirilis sama Sega pada tahun 1990 dan adalah port dari game arcade yang cukup populer pada masanya. Beda sama banyak game aksi lain di Sega yang penuh pertarungan, Bonanza Bros justru menawarkan konsep permainan yang lebih santai tapi tetap menantang. Di game ini pemain bisa main sebagai salah satu dari dua karakter pencuri bersaudara yaitu Robo dan Mobo.
Tujuan permainan bukan untuk ngalahin musuh sebanyak mungkin, tetapi untuk nyusup ke dalam berbagai gedung dan nyolong barang-barang berharga, kayak lukisan, emas, atau harta lainnya. Setelah semua barang terkumpul, pemain harus berhasil keluar dari gedung tanpa tertangkap penjaga. Gameplaynya cukup unik karena lebih nekenin unsur penyusupan. Pemain harus berhati-hati sama penjaga yang berpatroli di dalam gedung. Kalau ketahuan, penjaga bisa ngejar pemain dan bikin situasi jadi kacau. Selain itu, pemain juga harus merhatiin pintu, lift, dan berbagai jalur di dalam gedung untuk nemuin cara tercepat buat ngambil semua barang. Bonanza Bros. Cukup dikenang sama pemain Sega karena konsepnya yang berbeda dari kebanyakan game lain pada masa itu. Grafis karakternya yang lucu dan gameplay yang gabungin strategi ampe aksi ringan bikin game ini terasa segar dan bikin seneng juga. Banyak pemain juga nikmatin game ini karena bisa dimainin sama teman. Sampai proses nyuri barang dan kabur dari penjaga terasa jauh lebih seru. Di game keempat ini, kita akan balik lagi ke game berantem-berantem. Nah, karakter-karakter dari game ini juga terkenal banget nih. Gue yakin lu semua udah tahu siapa mereka. Mereka bukan cuma terkenal karena game, tapi karena animasi dan film juga. Di konsol Sega, game ini bernama Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist. Game ini dirilis pada tahun 1992 sama Konami dan diangkat dari serial kartun terkenal Teenage Mutant Ninja Turtles, atau Kura-Kura Ninja kalau di Indonesia, kartun yang sangat populer pada era 90-an. Karena karakter Kura-Kura Ninja udah dikenal luas lewat kartun dan mainannya, game ini juga cepat naik perhatian para pemain Sega. Gameplaynya ngikutin gaya beat, 'em up klasik di mana pemain jalan dari kiri ke kanan sambil ngelawan banyak musuh. Pemain bisa milih salah satu dari 4 kura-kura ninja yaitu Leonardo, Michelangelo, Donatello, atau Raphael. Masing-masing karakter punya senjata khas kayak pedang, double stick, tongkat, atau sai yang bikin gaya berantem mereka terasa sedikit berbeda. Sepanjang permainan, para kura-kura ninja harus melawan berbagai musuh dari organisasi Foot Clan yang dipimpin sama musuh utama mereka yaitu Shredder. Level-level dalam game ini cukup bervariasi, mulai dari jalanan kota, kapal, sampai markas musuh. Selain pukulan dan tendangan, pemain juga bisa ngelakuin serangan lempar atau jurus spesial untuk ngalahin musuh lebih cepat. Game ini cukup dikenang sama banyak pemain Sega karena gameplaynya yang seru dan cocok banget dimainkin bareng teman. Banyak anak pada masa itu nikmatin sensasi main sebagai karakter kura-kura ninja favorit mereka sambil ngehajar musuh di setiap level. Kombinasi karakter ikonik, gameplay yang sederhana tapi seru, sampai suasana kartun yang familiar bikin The Hyperstone Heist jadi salah satu game kura-kura ninja yang cukup diingat di era Sega. Oke, kita ke game terakhir yang menurut gua juga cukup terkenal. Kalau ngomongin karakternya menurut gua ini adalah game dengan karakter paling terkenal sejauh ini, tapi mungkin banyak yang nggak tahu kalau dia punya game. Nama gamenya adalah Disney's Aladdin. Game ini dirilis pada tahun 1993 sama Sega dan dikembangin sama Virgin Games, terinspirasi dari film animasi terkenal Aladdin dari Walt Disney. Pada masanya, game ini langsung menarik perhatian karena pakai karakter dan dunia Aladdin sama grafis yang sangat mirip sama versi filmnya. Di game ini pemain bakal main sebagai Aladdin yang harus berpetualang ngelewatin berbagai lokasi kayak pasar kota Agrabah, gua penuh harta, sampai istana Sultan. Gameplaynya berupa platformer aksi di mana pemain harus ngelompat, ngelewatin rintangan, ngehindarin jebakan, dan ngelawan berbagai musuh. Aladdin bisa nyerang pakai pedang atau ngelempar apel untuk ngalahin musuh dari jarak jauh. Salah satu hal yang bikin game ini unik adalah kualitas animasinya yang halus banget untuk ukuran game pada zamannya. Hal ini karena sebagian animasinya dibuat langsung sama animator yang juga pernah bekerja pada film animasi Disney. Selain itu, banyak bagian level yang terasa kayak adegan langsung dari film, sampai pemain ngerasa kayak ikut masuk ke dalam cerita Aladdin. Game ini jadi salah satu game Sega yang paling dikenang karena grafisnya yang indah, gameplay yang seru, dan tentu saja karena popularitas film Aladdin itu sendiri. Banyak pemain Sega pada masa itu mainin game ini karena mereka emang udah suka sama filmnya duluan. Kombinasi visual yang memukau dan gameplay platformer yang solid, bikin Disney's Aladdin jadi salah satu game klasik yang sangat diingat di era Sega. Oke, sekian aja video kali ini. Gimana, menarik gak menurut kalian? Kira-kira mana nih game yang paling menarik buat kalian? Atau ada gak game yang pernah lu lihat, lu denger, atau pernah mainin mungkin?
Jangan lupa tulis semuanya di kolom komentar. Itu aja, gua pamit undur diri sampai ketemu di video minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube ini. Makasih.